Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistik sosial. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Anisha Setrionika, NIM 19042105. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai metode-metode distribusi sampling, uji validitas, dan reliabilitas data. Metode dan distribusi sampel, yang pertama ada metode populasi, artinya kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Kemudian ada metode terbatas dengan unsur-unsur yang terbatas. Kemudian ketiga, metode tidak terbatas, artinya populasi yang mengalami proses secara terus-menerus. Kemudian ada metode sampel, bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Ada metode probabilitas, nah ini merupakan setiap populasi memiliki peluang yang sama. Dan yang terakhir ada metode non-probabilitas, artinya setiap populasi tidak memiliki peluang yang sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi sampel, yaitu distribusi peluang untuk nilai statistik yang diperoleh dari sampel acak untuk menggambarkan populasi. Di antaranya yang pertama distribusi rata-rata, distribusi selisih dan rata-rata, distribusi proporsi, dan yang terakhir distribusi selisih proporsi. Cara penarikan sampel pada distribusi sampel, yang pertama menentukan populasi sasaran dan populasi studi, kemudian menentukan area atau lokasi populasi, menentukan ukuran populasi, membuat kerangka sampling, menentukan ukuran sampel, menggunakan tabel angka random sebagai alat seleksi, dan yang terakhir menentukan saluran sampling terpilih. Selanjutnya ada metode penarikan sampel. Yang pertama ada sampel probabilitas, di mana penarikan sampel secara acak, terstruktur, dan klaster. Selanjutnya ada sampel non-probabilitas. Ini penarikan sampelnya berupa secara sistematik, kuota, dan purposive. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai analisis, validitas data, dan reliabilitas. Yang pertama untuk pengertian dari analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Nah, kegunaan dari analisis data sendiri adalah untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian berupa temuan penelitian. Kemudian yang kedua ada validitas data, yaitu suatu derajat ketepatan instrumen atau alat ukur yang maksudnya adalah apakah instrumen yang digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur. Kegunaan dari validitas data ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi utama. Dan yang terakhir ada reliabilitas data. Nah, ini merupakan derajat konsistensi data yang bersangkutan. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui atau menunjukkan keajekan suatu tes dalam mengukur gejala yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Sekian pembahasan saya di video kali ini. Terima kasih dan maaf jika terdapat kesalahan. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.